No comment. Ini apa namanya kalau saya manggil dia Mami ya, manggil Mami ya. Ini apa namanya ya? Dulu saya pernah bergaul lah sama si Putau dan sejenisnya gitu. Sampai satu saat nyokap itu ngomong ke gue karena dia udah sekeluarga udah nyerah kali ya. Nyokap gue tuh ngomong begini, Del, gue sih kagak perlu lo jadi orang kaya, nggak perlu lo selesai sekolah, nggak perlu lo beliin gue ini itu. Gue cuma kepengen lo mati dalam keadaan bebas dari narkoba. Buat gue itu udah berhasil. Sederhana gitu cita-cita nyokap gue untuk menganggap diri gue berhasil gitu. Ya sejak saat itu apa namanya keinginan untuk lepas dari yang begitu-begitu sangat kuat dan alhamdulillah masih bisa dijaga sampai sekarang. Nggak usah kali Mon. Nggak usah kali Mon, nggak usah. Iya. Emang makanya lo jauhi Mon. Masa gue jauhin gini, kan gue harus dekatin dong. Ya. Berapa tahun sih emang waktu itu? Waktu itu dari tahun 94 ya. Dari tahun 94-an lah sampai tahun cukup lama ya, sampai tahun awal-awal 2003. Sempet Mami tuh minta berkali-kali gitu. Berkali-kali. Dicuekin. Ya kalau mungkin karena memang hampir semua orang yang terjerumus gitu di si Putau ini pasti akan menjauhi orang tuanya. Tuhan aja dijauhin, masa orang tuanya enggak. Semuanya, semua keluarga tuh ngejauhin pada saat saya lagi pakai gitu. Tapi pada saat pengen sembuh, semua keluarga dukung. Gitu. Proses menuju sembuh lama nggak? Ngerasa berat nggak menuju ke sana? Lama, hampir berat. Kayak saya tuh pakai umur 24 ya. Artinya dari 0 sampai 24 tahun. So, waktu itu saya udah kerja sebagai manajer di Bagito Group. Secara karir udah lumayan lah. Saya walaupun di belakang layar gitu. Beberapa pencapaian udah ada gitu. Dalam waktu 2 tahun semuanya habis, nol lagi lah. Hidup tuh dari nol lagi gitu. Jadi memang bahaya lah. Buat si Putau dan sejenisnya. Sejenisnya ya. Memang ini bahaya dan alhamdulillah sekarang udah jarang lah yang pakai. Titik baliknya itu berarti ada teman yang mendampingi, keluarga yang mendampingi, atau justru surat dari ibunda ini? Iya. Yang paling besar ya surat ini dan omongan Mami ya, manggil Mami yang secara langsung waktu itu. Salah satu apa namanya lingkungan pertama. Jadi 2094 sampai 2003 itu isinya rehab, pakai rehab terakhir sampai 2000-an di rumah 2 tahun, keluar dari rumah untuk kembali apa namanya kembali hidup normal gitu. Salah satunya ke tempat Temon. Temon ini salah satu orang yang diminta oleh keluarga saya untuk jagain gue gitu. Beberapa kakak dan abang saya bilang, Temon lo jagain Abdel untuk nggak ke sini gitu. Jadi memang kalau sama Temon apa namanya hubungan saya itu bukan sekedar hubungan apa namanya bukan jadi lebih dari teman. Lebih dari teman. Saya mengenal Temon itu, saya mengenal dia sebagai Simpson, bukan sebagai Temon gitu. Saya tahu keluarganya, saya tahu abangnya, saya tahu apa nyokapnya. Karena saya hampir setengah tahun atau hampir setahun lah tinggal di rumah Temon. Dalam rangka ya orang yang begitu saya keluar sembuh dari Putau itu nggak ada teman, sama sekali nggak ada teman gitu. Adanya Temon. Adanya Temon. Terpaksa jadi. Terpaksa. Apa sih yang disampaikan oleh Temon untuk temannya ini supaya nggak balik lagi ke Putau dan sejenisnya? Ya jadi memang biasanya sih mereka yang terlibat itu kan karena tidak ada kesibukan. Itu waktu saya waktu itu di Radio SK sebagai manajer produksi, kakaknya Mbak Diba tiba-tiba nelpon saya, Mon, adik gue siaran situ dong, gitu kan. Siapa Mbak Diba? Padahal kan adanya banyak juga kan, Abdel. Ya elah, emang gimana? Udah sudah datang aja, formalitas lah. Karena kan saya juga udah tahu kapasitas dia, kualitas dia sebagai penyiar. Jadi masuklah di situ, gitu loh. Ya itu tadi, dari situ mulai pesan-pesan benar yang di belakang seperti itu. Sampai saya juga ikut membantu. Waktu itu kan sempat dia mau menikah. Jadi
Sementara saya buatin surat undangannya gitu kan, gitu. Sampai akhirnya dipakailah bentuk undangannya itu bentuk surat undangannya itu untuk disebar ke undangan. Dalam bentuk kayak tabloid gitu. Lucu-lucuan berita-berita lah ini itu. Itu tadi. Jadi memang kalau teman sama gue ini memang bukan teman sekedar bukan sekedar teman cari uang gitu. Saya ngerasanya teman untuk mencari jati diri yang lebih bagus. Mudah-mudahan kedepannya kita juga dapat yang lebih bagus. Bang Agil, Mas Tegun, terima kasih sudah hadir di sini. Mas Nok, terima kasih. Mas Dodi, terima kasih. Terakhir perform ya. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Mengapa air mata selalu ada di pipimu, Mama? Kembalilah pada jalan gelap yang kau pilih, penuh lubang dan mendaki. You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. Stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Why? That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Sungguh ku akui tak bisa ke lain hati. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. And then I tell her as I turn off the light, I said, my darling, whatever will be, will